Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kristia, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Apa sih rasa syukur itu? Rasa syukur yaitu ungkapan terima kasih yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ungkapan ini dapat melalui lisan yang berupa pujian, dapat melalui hati yang berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman ayat 13 dan 14 berisi tentang kewajiban untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Surah ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surah Luqman ayat 13 dan 14. Penjelasan Surah Luqman. Surah Luqman merupakan surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Surah Luqman karena berisi tentang wasiat dan nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman yang disebutkan dalam surah ini diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal 2 tokoh Luqman. Yang pertama yaitu Luqman ibn Ad. Beliau diagungkan karena ilmu, kewibawaannya, ketafsirannya, dan kepandaiannya. Sedangkan yang kedua yaitu Luqman al-Hakim. Beliau terkenal karena kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Mungkin yang dimaksud dalam surah Luqman adalah Luqman al-Hakim. Riwayatkan, Suwaid ibn Asamit datang ke Mekah. Beliau adalah seorang yang terhormat di kalangan masyarakat. Rasulullah kemudian mengajaknya untuk memeluk Islam. Ia pun berkata, mungkin apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Rasulullah kemudian bersabda, apa yang ada padamu? Ia pun menjawab, kumpulan hikmah Luqman. Rasulullah bersabda, tunjukkanlah kepadaku. Suwaid kemudian menunjukkannya. Rasulullah kemudian bersabda, sungguh amat baik perkataan ini, tetapi apa yang ada padaku lebih baik dari ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepadaku sebagai petunjuk dan cahaya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Pesan dari surah ini yaitu larangan untuk menyembah selain Allah dan meninggalkan yang buruk untuk melaksanakan yang baik. Surah di atas, Luqman berwasiat kepada anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan memperingatkannya untuk tidak berbuat syirik karena syirik merupakan bentuk kezaliman yang terbesar. Surah di atas, Luqman berwasiat kepada anaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan memperingatkannya untuk tidak berbuat syirik karena syirik merupakan bentuk kezaliman yang terbesar. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah yang berkata ketika turun ayat tersebut, orang-orang yang beriman dan mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Hal itu terasa amat berat bagi sahabat Rasulullah SAW dan bertanya,
siapakah di antara kamu yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman? Rasulullah SAW kemudian menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hei anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan dalam mendidik anak siang dan malam. Untuk mengingatkannya tentang ihsan atau kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada seorang anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, banyak hadis yang diriwayatkan, diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala jaa rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka man qala summuka ummaka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuk summa abuka wa qala ibnu Shubru mata wa Yahya ibnu Ayyub jadda sana Abu Zu ata mislah. Hadis riwayat Buhairah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Buhairah, hadis nomor 5514. Dalam hadis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat memuliakan ibu. Bahkan seakan-akan jika dibandingkan ayah dengan ibu, jasanya 3 kali dibandingkan dengan ayahnya, ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer, juga terdapat pengertian bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Berterima kasih kepada manusia, termasuk kepada kedua orang tua, merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia dan tidak dapat bersyukur kepada Allah, perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tunjukkan dengan menjalankan perintahnya. Sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditanggung dan terbebas dari dosa ternyata lebih khusyuk dan semangat untuk beribadah daripada kita. Beliau begitu tekun dan khusyuk beribadah demi mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang telah diberikan. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalaupun semua usia kita dihabiskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13 dan 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada pihak yang telah mendukung kita, baik dalam bentuk material maupun moral. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang.
dapat kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Contoh perwujudan rasa syukur kepada sesama manusia yaitu dengan cara membalas perbuatannya. Sedangkan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita tunjukkan dengan cara beribadah, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Walaupun tidak ada amal yang dapat mencukupi untuk sekedar berterima kasih kepada segala limpahan nikmat yang telah diberikannya, jika untuk mensyukuri nikmatnya saja tidak cukup, apalagi untuk membeli surga. Jadi, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga, itu tentunya bukan karena ibadah kita, tetapi karena besarnya kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan aspek sosial berupa mencakup aktivitas sehari-hari. Dalam ayat 14 surah Luqman menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Setelah lahir pun, ibu yang telah mengandungnya akan menyusui dan merawatnya hingga menyapih sampai usianya cukup. Bahkan setelah disapih, anak-anak masih terus merepotkan orang tuanya dalam bidang pendidikan dan kesehatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada orang tuanya. Sementara pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahwa perbuatan syirik melarang perbuatan syirik, berarti juga melarang menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang esa. Dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya prinsip amal makruf nahi mungkar, yaitu menjalankan perintah dan seruan untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, serta saling menasihati untuk berbuat hikmah dan manfaat dari sikap bersyukur dan tulus untuk beribadah. Hal ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu akan mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang telah kita terima. Hal ini tertulis dalam firman Allah ayat 7 surah Ibrahim, yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmat baginya. Tetapi jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Yang kedua, yaitu menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.